standard deviation atau simpangan baku. Ya, kalian boleh lihat buku paketnya ya, yang sudah difotokopi pada halaman 117. Di situ dinyatakan bahwa standard deviation mengukur tingkat dari kelompok skor yang mana menyimpang dari mean atau rata-rata. Standard deviation ini menunjukkan bagaimana semua skor tersebar dan memberikan deskripsi lebih banyak mengenai skor tes daripada range. Di sini akan mendeskripsikan celah antara nilai tertinggi dan terendah. Itu specialty dari standard deviation. Standar deviasi ini menjadi cerminan dari rata-rata penyimpangan data mean, ya. Oke, kalian perlu ingat ini dan perhatikan baik-baik. Kalau semakin besar angka standar deviasi, maka semakin besar perbedaan yang ada dan menunjukkan adanya distribusi skor yang lebih menyebar. Jadi, kalau semakin besar standar deviasinya berarti skor-skor dari peserta tes itu semakin menyebar, semakin bervariasi. Itu mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan peserta tes yang semakin heterogen. Jadi, artinya dari standar deviasi yang semakin besar ini, kita bisa ketahui bahwa, oh ternyata kemampuan peserta didik, kemampuan murid-murid saya itu tersebar. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Ada kemampuan murid yang rendah, sedang, dan tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau semakin kecil standar deviasi, maka semakin kecil perbedaan yang ada. Berarti kemampuan peserta tes itu hampir sama. Oke? Lanjut. Mengapa standar deviation itu berarti? Mengapa kita perlu mencarinya? Apa sebenarnya maksudnya? Untuk mengetahui bahwa ini berarti, ini penting, kita harus membandingkan antara distribusi skor yang satu dengan distribusi skor yang lain. Di sini ada dua distribution ya. Coba kalian perhatikan distribution 1. Nilai-nilainya di sini ada 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 5 variasi skor siswa ya. Oke. Sekarang coba perhatikan distribution 2. Ada skor 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Berarti ada 7 variasi skor. Apa artinya? Coba perhatikan distribution 1. Scores that are all very similar to each other. Skornya ini hampir sama dengan yang lainnya. Jadi karena skornya itu hampir berdekatan, hampir sama, berarti standar deviasinya ini akan sangat kecil. Ya, berarti penyebaran datanya itu sangat kecil. Sedangkan distribution 2, skornya itu hampir semuanya berbeda satu sama lain ya. Banyak peserta tes yang mendapatkan skor tinggi, tetapi banyak juga yang mendapatkan skor rendah di dalam tes tersebut. Itu artinya dari distribusi ini, kita menemukan bahwa standar deviasinya itu sangat tinggi. Ya. Sumber ini saya dapatkan dari study.com. Selanjutnya, informasi mengenai standar deviation itu bisa mengubah ya. Setelah kita melihat analisis standar deviation, itu bisa mengubah cara-cara guru untuk mengajar materi kepada siswa. Bagaimana sebenarnya guru ini menyusun tesnya. Kalau small standard deviation, jika standar deviasinya itu kecil, ini artinya because all of the scores clustered together right around the top, meaning almost all of the students got an A on the test. Ya, karena semua skor berkerumun secara bersamaan mengerucut ke atas, ini artinya hampir semua siswa mendapatkan nilai A pada tes. Itu artinya mereka menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Tapi, atau bisa saja, jika standar deviasinya kecil,
Ini artinya bahwa tesnya itu bisa saja sangat mudah. Kita sebagai guru bisa saja mendapatkan standar deviasi yang kecil jika semua skornya itu berkerumun bersama-sama di bagian akhir lainnya. Itu artinya hampir semua siswa gagal pada tes. Ini bisa jadi karena guru ketika menjelaskan materinya itu tidak bagus. Atau bisa jadi tes yang dibuat oleh guru itu sangat sulit. Oke, lanjut. Sebenarnya banyak guru yang ingin mendapatkan standar deviasi yang relatif besar. Karena itu artinya skor-skor yang dimiliki oleh siswa itu bervariasi. Ini menunjukkan bahwa beberapa siswa yang mengerjakan tes dengan baik, beberapa siswa yang gagal, dan banyak siswa yang berada di posisi tengah untuk pengerjaan tesnya. Ketika kita memiliki standar deviasi yang besar, itu artinya bahwa siswa-siswa itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada siswa yang mendapatkan nilai A, B, C, D, dan F. Itu artinya dari hasil standar deviasi yang besar ini bisa dimungkinkan bahwa guru itu bisa mengetahui bahwa dia itu mengajar materi dengan benar. Karena sekurang-kurangnya beberapa siswa mendapatkan nilai A. Itu artinya tesnya itu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah.